adik-adik, apa kabar? Kembali lagi di ibadah Sekolah Minggu GKI Immanuel Barang Tongko. Siap memuji Tuhan? Kita panggil Kak Mei dan Kak Putri. Adik-adik. Hai. Hai. Adik-adik di rumah tahu nggak sekarang kita mau ngapain? Kakak tahu nggak sekarang kita mau ngapain? Sekarang kita mau memuji Tuhan Kita angkat pujian panjang dan lebar dan setinggi-tingginya langit. panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Silahkan duduk adik-adik. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat hari ini karena kami akan beribadah sekolah minggu bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga selesainya. Kiranya puji-pujian kami yang kami lakukan pada hari ini menyenangkan hati Engkau dan membawa sukacita bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik, kita angkat pujian matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak harumnya di padang, semua mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Adik-adik, setiap hari adalah hari Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, sampai dengan hari Minggu adalah hari Tuhan. Mari kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria.
kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami bersama-sama mau memuji Tuhan dan mau mendengarkan cerita firman Tuhan melewati guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkati kami anak-anak sekolah minggu supaya kami boleh mengerti akan cerita firman Tuhan dan mau mendengarkan cerita firman Tuhan dan memuji Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi. Halo semua. Apa kabar adik-adik hari ini? Hari ini sudah mandi apa belum? Bangun pagi jam berapa? Sudah cantik atau sudah ganteng? Hari ini ada yang tahu hari apa? Hari apa ya? Iya, hari ini adalah hari Minggu. Waktunya untuk kita apa? Kita beribadah kepada Tuhan. Nah, pada hari ini Ibu Pendeta akan cerita kepada kita semua. Adik-adik tahu siapa itu Samuel? Ada yang tahu siapa itu Samuel? Ibu nggak dengar. Siapa itu Samuel? Nah, kalau ada yang belum tahu tentang cerita Samuel, mari bersama-sama kita saksikan cerita atau video berikut ini. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur.
Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, adik-adik tadi sudah mendengar bagaimana cerita tentang Samuel. Adik-adik tahu kan sudah Samuel itu siapa? Samuel itu adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, bagaimana cara kita bisa mendengar suara Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Caranya adalah yang pertama, kita harus rajin ikut sekolah minggu. Kita harus rajin memuji Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus juga mendengarkan cerita tentang Tuhan melalui guru-guru sekolah minggu. Lalu yang ketiga, kita menjadi anak yang dengaran kepada orang tua kita. Ya, itu adalah cara bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan dan kita melakukan kehendak Tuhan melalui mulut kita dan perbuatan kehidupan kita. Nah, adik-adik sudah siap mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan? Mari kita bersama-sama. Sampai jumpa. Ya. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah pada pagi hari ini. Kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu boleh memuji Tuhan serta mendengarkan tentang cerita firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami anak-anak sekolah minggu boleh bersama-sama memuji Engkau. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati kami sebagai anak-anak sekolah minggu, sehingga kami sama seperti Samuel yang mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan cara bagaimana kami rajin ikut sekolah minggu, rajin mendengarkan cerita guru-guru sekolah minggu, dan kami juga menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Berkati kami Tuhan sebagai anak sekolah minggu, berkati orang tua kami, kakak kami, adik-adik kami, dan saudara-saudara kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
kasih untuk adik-adik yang telah mengirimkan ayat hafalan minggu lalu. Dan ini mereka adik-adik yang telah mengirimkan. Pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin. Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin. Ayat 7. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin. Dan jangan lupa untuk ayat hafalan minggu ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sungguh luar biasa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita semua. Tuhan baik kepada papa dan mama, juga kepada adik-adik dan seluruh keluarga. Dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau senantiasa memberkati hidup kami melalui usaha dan pekerjaan orang tua kami. Kami semua boleh menikmati berkat Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan terima dan Engkau senantiasa mengasihi dan menolong kami semua, adik-adik yang ada di rumah dan guru-guru sekolah minggu, untuk semakin hari semakin bijaksana. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami mengucap syukur. Amin. Mari kita iringi persembahan kita dengan memuji Tuhan adalah sukacita. Di
kita pada hari ini, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai kami sepanjang minggu yang akan kami lalui ini, bersama dengan keluarga dan orang tua kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.